Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tafsir Al-Fatihah wa Qisar Al-Mufassal karya Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Terakhir sudah berada di pembahasan ayat terakhir surah Al-Fatihah, penjelasan mengenai sifat jalannya lurus, dan juga penjelasan mengenai orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan juga orang-orang yang tersesat. Bahwa jalan yang lurus adalah al-Islam, di mana agama Islam adalah agama yang menghimpun antara dua perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi, dan al-amalus shalih, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Dan ini saling melazimkan. Ilmu yang bermanfaat itu satu paket dengan amal saleh, saling melazimkan satu sama lain. Ilmu itu dikatakan bermanfaat kalau diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka tidak dikatakan ilmu yang bermanfaat. Amal juga dikatakan saleh kalau amalannya dibangun di atas ilmu. Kalau beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak dikatakan saleh. Maka ini satu paket. Kalau kita menyebutkan ilmu yang bermanfaat, maka otomatis di dalamnya amalan yang saleh. Kalau kita menyebutkan amalan saleh, otomatis di dalamnya masuk apa? Ilmu yang bermanfaat. Karena itulah siapa yang hanya memiliki apa? Kalau dikatakan seorang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, maka berarti dia mengamalkan ilmunya. Kalau dikatakan amalnya saleh, berarti amalan tersebut dibangun di atas ilmu. Karena itulah tidak ada orang yang dikatakan ilmunya bermanfaat tapi tidak diamalkan. Enggak. Sebagaimana tidak dikatakan kepada amalan seorang amalnya saleh kalau tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Karena itulah dua-duanya harus ada pada seorang muslim. Dan sudah berlalu ucapan atau penjelasan dari sabda Nabi SAW bahwa yang dimaksud dengan al-maghdubu alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah, adalah orang-orang Yahudi. Dikarenakan mereka hanya memiliki ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Mengapa ilmu tidak bermanfaat? Karena mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Sementara al-dhalim, orang yang tersesat, adalah orang-orang Nasrani. Dikarenakan mereka banyak beramal, dikarenakan amalan mereka tidak soleh. Banyak amal tapi amalnya tidak soleh. Mengapa? Karena amal tersebut tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Karena itulah sudah disebutkan ucapan Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, "Man taraka al-amala bil ilmi min ulama'ina fa fihi shibhu min al-yahud. Wa man 'amila min ubadina bila ilmin fa fihi shibhu minan nasara." Kata Ibnu Uyainah rahimahullah, siapa saja ulama kita, siapapun ulama di tengah-tengah kita, di tengah kaum muslimin, ulama manapun di tengah kaum muslimin, yang dia meninggalkan beramal dengan ilmunya, yang tidak beramal dengan ilmunya, maka dia ada kemiripan dengan Yahudi. Dan ahli ibadah manapun dari kaum muslimin, siapapun ahli ibadah di tengah kaum muslimin, yang dia beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu, maka dia ada kemiripan dengan Nasrani. Dan sudah kita sebutkan dua-duanya buruk. Beramal tanpa didasari ilmu itu buruk, tapi berilmu namun tidak mengamalkannya itu jauh lebih buruk. Karena itulah yang dimurkai oleh Allah lebih buruk dibandingkan yang tersesat. Adapun kewajiban
mengamalkan ilmu yang diketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, ya, ketika menyebutkan orang-orang Yahudi, ketika menyebutkan apa? Orang-orang Yahudi, Allah taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun." Wahai kalian orang-orang yang berilmu, apakah kalian kenapa kalian menyuruh orang-orang berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Kalian sendiri tidak mengamalkannya. Sementara kalian yang memegang kitab, wa antum tatluna al-kitab, kalian yang membaca kitab, bukan mereka. Afala taqilun, kenapa kamu menjadi orang yang tidak berakal? Nah, maka di sini Allah Taala menegur dengan keras orang-orang Yahudi. Dikatakan, kenapa kamu menyuruh mereka untuk berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Orang-orang Yahudi dulu berbangga mengatakan bahwa nanti kalau datang Nabi terakhir kami akan beriman dengannya. Siapa saja yang mau mulia di akhir zaman, dia ikuti Nabi yang terakhir ini, kata Yahudi. Dia suruh orang untuk beriman, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Nabi ini, beriman dengannya. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka sendiri tidak mengakui kerasulan beliau. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu." Kali ini Allah Taala menegur orang-orang beriman. Kalau tadi Allah menegur orang-orang Yahudi, orang beriman pun tidak lepas dari teguran Allah Taala, karena mereka memiliki sifat yang sama dengan Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sababul nuzul ayat ini, ada sebagian sahabat yang berkata, seandainya kami tahu amalan apa yang Allah cintai, kami pasti akan mengamalkannya. Ada sebagian sahabat yang mengatakan seperti itu. Seandainya kami tahu amalan apa yang paling Allah cintai, niscaya kami akan melakukannya. Kemudian turunlah penjelasan bahwa di antara amalan yang Allah cintai, yang Allah tuntut dari mereka sebagai bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membela agama Allah di medan perang. Ketika sampai kabar bahwa ternyata itu yang Allah cintai, mereka harus menempatkan nyawa mereka di ujung tanduk dalam perang membela agama Allah Taala. Tiba-tiba di antara mereka ada yang menarik kembali ucapannya. Ya. Wah, kalau ini ternyata ini yang dicintai oleh Allah, saya akan jadi mengamalkan. Ya. Maka turunlah ayat, wahai orang-orang beriman, ya, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kalian mengatakan kalau kami tahu apa yang Allah cintai, kami akan lakukan. Sekarang Allah sudah kabarkan bahwa yang Allah cintai adalah ini. Kenapa kalian tidak melakukan apa yang kalian ucapkan? Kabura maqtan 'indallah, sangat besar kemurkaan Allah. Ya, jika kalian mengucapkan sesuatu lantas kalian tidak melakukannya. Kemudian Allah menyebutkan apa yang Allah cintai, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Maka ini dua ayat dalam Al-Qur'an penjelasan akan haramnya seorang muslim meninggalkan ilmu yang dia ketahui. Kalau ilmu itu berupa mengamalkan yang wajib, maka dia wajib untuk mengamalkan. Kalau ilmu itu isinya berupa kewajiban menjauhi hal yang haram, maka dia wajib tinggalkan yang haram tersebut. Dan dalam hadits yang sahih, ada seorang di dalam neraka, ya, terbelah perutnya, siksaannya terbelah perutnya sehingga semua ususnya keluar. Semua ususnya keluar, terburai keluar. Kemudian dia mutar-mutar di sekeliling ususnya, seperti berputarnya al-himaru firha, seperti berputarnya keledai di keledai di penggilingan itu, mutar-mutar untuk hancurin biji-bijian, gandum dan semacamnya. Fajtama ilaihi ahlun nar,
siksaannya lain-lain sendiri. Kenapa orang siksaannya seperti ini? Kumpul semua penghuni neraka di sekitarnya. Setelah mereka berkumpul, ternyata dilihat, ternyata si ustadz ini, ternyata si alim ini yang disiksa dalam neraka. Ya. Ternyata kiai ini, ternyata ya, tokoh agama yang disiksa. Maka mereka pun heran mengatakan, ya fulan, malah wahai fulan, kenapa kamu dalam neraka seperti itu? Siksaannya begitu lagi, aneh. Ya. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu kamu di dunia yang menyuruh kami berbuat ma'ruf dan melarang kami dari yang munkar? Kenapa sama-sama kami sekarang di neraka? Maka dia pun menjawab, bala, betul. Amarukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'an munkarin wa atihi. Betul, dulu saya kalian menyuruh kalian kepada yang ma'ruf, tapi saya sendiri tidak kerjakan. Dan saya melarang kalian dari yang munkar, tapi justru saya yang melakukannya. Maka ini ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ayat Al-Fatihah ini sangat sering, jangan hanya dibaca dalam salat, diulang-ulangi di luar salat, lagi tidak ngapa-ngapain, baca basmalah, baca Al-Fatihah. Karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di antara ulama ada yang menjadikan bacaan wirid rutinnya adalah surah Al-Fatihah. Apapun yang dia kehendaki, dia minta kepada Allah Ta'ala, dia bertawassul kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Karena besarnya kandungan surah ini, dia adalah sebesar-besar doa dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Dan di antara bentuk bertawassul kepada Allah Ta'ala adalah tawassul dengan Asmaul Husna, nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan di antara nama-nama dan sifat Allah adalah Al-Quran. Al-Quran itu sifat Allah. Dan sebesar-besar surah dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Karena itu di antara bentuk bertawassul yang syar'i, ya, bertawassul yang syar'i kepada Allah Ta'ala dalam meminta kepada Allah Ta'ala adalah bertawassul dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini di antara kebiasaan sebagian ulama as-salaf. Ya, karena besarnya kandungan dari surah Al-Fatihah ini. Nah, dan termasuk hal-hal yang sering dilakukan di tengah kaum muslimin menutup doa dengan surah Al-Fatihah, ini bagian dari tawassul. Ya, menutup doa apapun kemudian ditutup dengan Al-Fatihah, ini bagian dari tawassul terhadap dengan menggunakan Al-Quran. Tawassul dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kedudukan Al-Fatihah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai penjelasan berkenaan dengan tafsir surah Al-Fatihah. Tsumma qala hafizahullah ta'ala tafsir surah Ad-Duha. Tafsir surah Ad-Duha. Ya, ini awal dari Qisarul Mufassal. Kita sudah sebutkan kemarin bahwa Qisarul Mufassal surah pendek yang paling pendek dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Dan Qisarul Mufassal ini walaupun surah yang betul-betul pendek, ya, betul-betul pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas itu semua pendek, tapi kandungan di dalamnya luar biasa banyaknya. Ya. Bisa dikatakan Qisarul Mufassal ini punya kedudukan tersendiri, ya, punya kedudukan tersendiri dalam agama kita. Karena di dalamnya disebutkan berbagai macam nilai-nilai keimanan, tauhid, ya, sirah, pelajaran, kisah-kisah dari umat terdahulu, dan juga secara khusus tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan secara khusus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang individu, ya, tentang keutamaan beliau, tentang perjalanan hidup beliau itu sangat banyak disebutkan atau ada banyak disebutkan di Ad-Duha sampai An-Nas ini. Kita akan terangkan nanti. Surah Ad-Duha ini bisa dikatakan surah yang turun khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Khusus berisi tentang keutamaan beliau. Tidak ada yang lain disebutkan. Cuma Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini, dalam surah Ad-Duha ini. Ya. Dari awal sampai akhir semua berbicara tentang kemuliaan, keutamaan Nabi Muhammad SAW. Surah Ad-Duha. Kemudian kelahiran Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, di tahun gajah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam surah Fil.
terangkatnya beliau SAW menjadi nabi disebutkan dalam surah Al-Alaq. Ya. Dan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyarat meninggalnya beliau disebutkan dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Maka ini mohon penting dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tersebut dalam kisah Al-Fasl. Nah, kata beliau, hafizahullah taala, tafsir surah Al-Duha. Tafsir surah Al-Duha. An-Jundub ibni Sufyan. An-Jundub ibni Sufyan radhiyallahu anhu. Annahu qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailataini aw thalathan. Faja'at imra'atun faqalat ya Muhammad inni la arju an yakuna syai'anuka qad tarakat. Lam arahu qurbaka mundu lailataini aw thalatha. Fa anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muttafaqun alaih. Hadis ini berkenaan dengan sababun nuzul dari surah Al-Duha ini. Ya. Dan dengan mengetahui sababun nuzul, kita akan mengetahui, membantu kita untuk memahami tafsir dan makna dari suatu ayat. Dari sahabat Jundub atau Jundab, bisa dibaca dhamma, bisa dibaca fathah huruf dalnya, Jundub atau Jundab. Dari sahabat Jundub ibnu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah sakit. Rasulullah SAW pernah sakit, kemudian beliau tidak bangun sholat malam 2 malam atau 3 malam. 2 malam atau 3 malam. Dan ini menjadi permasalahan. Kenapa? Karena sholat lain ini da'us sholihin. Sholat malam itu, saya wallahu alam, apakah ini turun atau surah Al-Duha ini turun setelah saya lupa ya, apakah setelah Al-Muzammil. Di dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ini perintah dari bagi Nabi SAW untuk sholat lain. Makanya kata para ulama, bagi Nabi Muhammad SAW sholat lain itu wajib hukumnya, bagi umatnya sunnah. Dan ini menunjukkan pentingnya sholat lain. Ya, sejumlah kalam ulama, ya, dan juga sabda Nabi SAW menyatakan anjuran untuk sholatul lail, untuk mengerjakan qiyamul lail. Kenapa kata Nabi SAW? Fa innahu da'bus shalihin min qablikum. Karena ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh di antara kalian. Dari kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi sejak dari zaman dahulu para nabi dan rasul, para pengikutnya, ya, orang-orang soleh terdahulu, sifat mereka dilihat dari sholat lainnya. Itu adalah kebiasaan dan sifatnya orang-orang soleh. Karena itulah seorang bisa mengubur impian yang menjadi orang soleh kalau dia tidak sholat lain. Seorang bisa mengubur impian yang menjadi orang soleh kalau dia tidak pernah sholat lain. Kenapa? Ini ciri utamanya orang soleh dari zaman dahulu. Min qablikum, umat sebelum kita itu sampai di zaman Nabi SAW, tandanya dia orang soleh adalah sholat lain. Maka seorang tidak akan bisa menjadi orang soleh dan menapaki jalannya orang-orang soleh terdahulu kecuali dengan sholat lain. Ini ciri utamanya. Tentunya setelah yang wajib-wajib. Kalau yang wajib-wajib tidak perlu kita bicarakan. Orang soleh harus mengerjakan yang wajib-wajib, menjauhi yang haram-haram, jelas. Kan begitu. Tapi amalan sunnah yang paling nampak, yang menjadi ciri utama orang soleh adalah sholatul lail. Karena itu tidak ada orang soleh tanpa sholatul lail. Tidak ada penghafal Al-Quran tanpa sholatul lail. Kebiasaannya orang-orang soleh, para penghafal Al-Quran dari zaman dahulu ada sholatul lail. Maka tidak ada itu semua tanpa sholat lail. Dan sholat lail sholat yang sangat dimudahkan. Tidak ada yang meninggalkannya kecuali memang orang-orang yang
diharamkan dari kebaikan oleh Allah Ta'ala. 1 rakaat boleh, witir saja, karena witir adalah bagian dari sholat lain. Mau yang genap paling minimal 2 rakaat saja silakan. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan boleh digabungkan niatnya antara sholat ba'diyah isya dengan sholat lain. 2 rakaat dia niatkan ba'diyah isya sekaligus sholat lain. Walaupun pendapat sebagian ulama. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa berdiri malas berdiri, walaupun bisa berdiri tapi lagi malas berdiri duduk, ya, lagi malas juga sholat lain duduk, berbaring tidur miring menghadap kiblat. Nah, maka sholat sunat itu sholat yang sangat dimudahkan. Maka tidak ada seorang yang melalaikan sholat lain ini, ya, secara terus menerus meninggalkannya, rutin meninggalkannya, kecuali orang-orang yang dijauhkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena itulah ketika Nabi Muhammad SAW tidak sholat malam 2-3 malam, oh jadi masalah besar. Ada seorang perempuan musyrik, ini masih pas Mekah ini. Ada seorang perempuan musyrik datang ketika mendengar Nabi Muhammad SAW sakit, ishtaka, beliau sakit 2-3 malam, sehingga gara-gara sakitnya beliau tidak sholat lain, menunjukkan sakitnya cukup parah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang perempuan musyrik berkata, ya Muhammad, saya sangat berharap setanmu sudah menjauhi kamu. Ya. Jadi kayaknya sekarang kamu sudah tidak ada setan yang menjaga kamu. Jadi dia menyindir Nabi Muhammad SAW. Katanya kamu dilindungi, katanya kamu begini, kamu Rasul Allah, kamu utusan Tuhan begitu. Ya. Sholat. Kenyataannya sekarang kamu 3 hari ini sakit, tidak sembuh-sembuh, sampai tidak sholat. Kayaknya setan kamu yang melindungi kamu selama ini sudah meninggalkan. Kenapa? Karena saya lihat kamu dia tidak mendekati kamu selama 2-3 malam, tidak melindungi kamu selama 2-3 malam. Nah, kalian ini orang-orang musyrikin, pandangannya terhadap penyakit itu seperti itu. Orang kalau kena penyakit terus-menerus tidak sembuh-sembuh dianggap jauh dari yang benar. Jauh dari yang benar. Ini anggapan sebagian orang. Kalau sakit seakan-akan itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menghukumnya. Secara mutlak begitu. Dia dihukum oleh Allah, atau dia lagi ada masalah, atau dia lagi banyak maksiatnya sehingga dia dibuat sakit oleh Allah Taala dan seterusnya. Atau dia dijauhi oleh Allah Taala sehingga dia sakit. Nah, ini pandangan yang keliru terhadap sakit. Di mana sakit bagi orang-orang beriman merupakan nikmat dan penggugur dosa, sebagaimana yang sudah diketahui dari dalil yang lain. Intinya di sini musyrikah ini, perempuan musyrik ini mengatakan kayaknya kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu, dan tapi dia gunakan kata setan. Ya. Kamu sudah ditinggalkan, kamu sudah tidak dilindungi, sudah tidak diurusi, sudah tidak dipedulikan oleh Tuhanmu, ya, oleh setanmu itu. Buktinya kamu sudah 3 hari sakit, parah sampai tidak bisa sholat. Dalam riwayat lain, kalimat ini membuat Nabi SAW kepikiran. Ucapan perempuan ini membuat Nabi Muhammad SAW kepikiran. Ya. Ataukah bukan berarti meragukan atau yang semacamnya, tapi sempat kepikiran. Tapi kemudian langsung Allah Ta'ala sirnakan, langsung Allah Ta'ala hilangkan pikiran-pikiran tersebut atau hal-hal yang baru muncul tersebut. Langsung turun ayat, wadduha, demi siang hari, wal laili idza saja, dan demi malam jika dia sudah menutupi malam hari. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu, wa ma qala, dan juga dia tidak marah kepadamu. Jadi kamu sakit 3 malam, enggak ada wahyu sama sekali turun, ya, Jibril juga tidak datang menjengukmu, sama sekali tidak ada, kayak terputus gaun, ya. Kamu seperti itu bukan karena Allah Ta'ala meninggalkanmu, dan bukan pula karena Allah Ta'ala murka kepadamu, ya Muhammad. Karena kenapa? Sebelum kejadian ini, Jibril datang, turun bawa wahyu, ya,
Artinya komunikasi beliau dengan Jibril itu lancar. Tiba-tiba 3 malam putus semuanya. Tidak ada wahyu, nggak ada apa-apa. Jibril juga tidak datang. Beliau sakit parah sampai tidak bangun sholat lain. Maka apa? Makanya perempuan itu berkata, karena selama ini dia tahu ada wahyu lagi baru, ada ayat lagi turun baru gitu ya. Ada ayat lagi yang dibawa Muhammad ini yang baru. Selama 3 hari tidak ada apa-apa. Maka dia mengatakan, kayaknya kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Maka turun ayat ini untuk menepis semua sangkaan buruk tersebut dan menenteramkan hati Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa kamu sakit itu ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak mengucapkan, tidak wada, menyampaikan perpisahan, ya, wada. Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu, ya, tidak membiarkan kamu sendiri. Wa ma qala, dan juga Allah Ta'ala, Tuhanmu tidaklah marah kepadamu. Ya. Ini sababun nuzul dari surah Ad-Duha. Sekarang kita lihat tafsirnya. Qala hafizahullahu taala pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan sudah disebutkan sebelumnya bahwa basmalah merupakan ayat yang pertama dari semua surah kecuali surah At-Taubah. Hukum membaca basmalah di awal surah At-Taubah hukumnya haram. Dan membaca basmalah di tengah-tengah At-Taubah hukumnya makruh. Ya. Misalnya kalau dia membaca At-Taubah tapi langsung pertengahan, dia baca basmalah di situ hukumnya makruh. Adapun di awal ayat yang pertama, sebelum ayat yang pertama dia baca basmalah hukumnya haram. Ya. Maka basmalah adalah ayat yang pertama dari semua surah dalam Al-Qur'an, termasuk Al-Fatihah. Kecuali surah Taubah. Ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, "Wadduha wal-laili idza saja." Demi waktu duha, demi duha. Apa makna duha di sini? Duha dalam istilah syariat atau mungkin kita bacakan dulu semua baru kita terjemahkan secara global, baru kita bacakan tafsirnya satu-satu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Demi duha, Allah bersumpah dengan duha, demi duha dan malam hari jika dia menutupi siang, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula marah kepadamu. Ini semua Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW. Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak pula murka kepadamu. Sesungguhnya akhirat lebih bagus bagi kamu dibandingkan dunia. Dan nanti di akhirat Allah akan memberikan pemberian kepadamu sebanyak-banyaknya sampai kamu ridho kepada Tuhanmu. Bukankah dulu kami mendapati engkau dalam keadaan yatim, kemudian bukankah dulu Tuhanmu mendapati engkau dalam keadaan yatim, kemudian Tuhanmu memberikan perlindungan kepadamu wahai Muhammad? Bukankah Tuhanmu dulu mendapati engkau dalam keadaan dhallan, ya, tidak tahu kebenaran, fahada, lantas dia memberikan petunjuk kepadamu, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan bukankah dulu Tuhanmu mendapati engkau dalam keadaan miskin, kelaparan, lantas dia memberikan kekayaan, kecukupan kepadamu. Karena itulah fa'ammal yatima fala taqhar, maka karena itulah jangan kamu hardik anak yatim, wa ammas sa'ila fala tanhar, ya, jangan kamu kasari anak yatim, jangan kamu tanhar, ya, membentak orang-orang yang meminta. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, maka dan ceritakanlah ceritakanlah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, ceritakan kepada orang lain. Ya, ini kita
Kita lihat ya bagaimana besarnya nikmat Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Satu surah full semua tentang nikmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia diingatkan, kamu itu bukan orang biasa, kamu itu jangan khawatir, kamu itu begini keutamanya luar biasa. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wadduha." Kata beliau, "Hafizahullah, aqsama Allah Ta'ala bil duha wa huwa ismu dawi syamsi idza asyraqa wartafa wal murad bihi huna an-nahar kullu." Kata beliau, hafizahullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad-duha. Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan ad-duha. Apa makna ad-duha? Duha maknanya apa? Duha adalah nama untuk cahaya matahari jika sudah terang dan sudah agak tinggi. Dalam riwayat disebutkan apa? Qaila rumh, setinggi tombak. Ini waktu paling cepat seorang boleh sholat duha, ketika matahari setinggi tombak. Sebelum itu tidak boleh, karena itu waktu terlarang untuk sholat. Dari terbit fajar, dan mulai dari terbit fajar, ya. Nah, mulai dari terbit matahari sampai agak meninggi, ini dilarang untuk sholat. Waktu terlarang untuk sholat. Kapan atau tepatnya kalau sekarang jam berapa waktu duha itu dimulai? Kata para ulama seperti dalam hadis disebutkan setinggi tombak. Setinggi apa? Setinggi tombak. Yang dijelaskan oleh para ulama ahli falak bahwa matahari setinggi tombak itu kalau ketinggiannya sudah 4 derajat. Sudah 4 derajat. Di mana yang derajat yang dimaksud di sini derajat menit ya, derajat waktu bukan derajat tempat. Di mana 1 derajat itu setara dengan 4 menit. Jadi matahari setinggi tombak itu sekitar 16 menit setelah waktu syuruk. 16 menit setelah waktu syuruk. Kalau misalnya kita lihat di jadwal waktu jadwal sholat sepanjang masa itu waktu syuruk misalnya jam 6.10, berarti tinggal ditambahin 16 menit, jam 6.26. Itu paling cepat seorang boleh sholat duha di situ. Ya, paling cepat, tidak boleh kurang daripada itu. Ya. Jadi asal makna duha adalah cahaya matahari ketika sudah terang dan agak meninggi. Namun ad-duha yang dimaksud dalam ayat ini bukan duha, waktu duha, tapi bermakna an-nahar kulluhu. Tapi yang dimaksud di sini adalah siang seluruhnya, dari pagi sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib. Ya, ini dimaksud dengan duha dalam ayat ini. Jadi makna waktu duha bukan bermakna demi waktu duha, tapi demi siang hari. Karena waktu duha dalam istilah syariat itu ada 2 maknanya. Yang pertama bisa bermakna waktu duha yang kita tahu, yakni awal siang tadi, awal pagi. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, ad-duha bisa bermakna siang seluruhnya, dari pagi sampai sore. Ya. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini waktu dinamakan duha. Juga dalam bahasa Arab, ini waktu juga dinamakan apa? Duha. Nah, sekarang dari mana kita tahu duha yang terdapat dalam ayat Quran itu bermakna waktu duha atau dia bermakna siang hari? Kata para ulama tafsir, dilihat sandingannya apa. Allah menggandengkan kata duha dengan apa? Kalau Allah Ta'ala menggandengkan waktu duha dengan waktu petang, ya, yaitu Asyia kan waktu petang menjelang terbenamnya matahari. Kalau Allah Ta'ala menggandengkan antara ad-duha dengan Asyia, maka ad-duha di situ yang diingat adalah awal siang, waktu duha. Tapi kalau Allah menggandengkan duha dengan malam, berarti duha di situ bermakna siang seluruhnya. Ya. Contoh misalnya kata duha dan dia bermakna awal siang, awal pagi. Seperti yang tersebut dalam surah An-Nazi'at, Allah Ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bahwa orang-orang kafir ini pada hari kiamat ketika mereka sudah melihat neraka, mereka akan yakin, mereka akan dalam hati mereka akan merasa bahwa mereka tidak hidup di dunia
kecuali sama seperti waktu duha atau waktu asya, sebentar sekali di dunia. Maka di sini Allah menggandengkan asyiyatan atau duhaha. Asya itu akhir siang, maka duha adalah awal pagi. Tapi di ayat yang kita baca ini di surah Al-Duha, Allah menggandengkan duha tidak dengan asya, tapi Allah menggandengkan duha dengan lain, menunjukkan duha di sini adalah sepanjang siang, bukan waktu duha saja, tapi sepanjang siang, dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Maka makna wal duha yakni demi siang hari, demi siang hari, di mana di antara siang hari adalah waktu duha di dalamnya. Wal laili idza saja, demi malam, jadi demi siang hari dan demi malam idza saja, ketika apa? Malam itu sudah tenang, sudah menyelimuti bumi, sudah menghilangkan siang hari. Yani wal laili idza saja, demi malam kalau sudah tenang, ini sudah agak sudah gelap gitu. Nah, perhatikan di sini. Pada dasarnya, salah satu sifat terpuji orang-orang Arab itu adalah jujur, sidq. Ya. Salah satu sifat terpuji orang-orang Arab itu jujur, tidak akan mengucapkan sesuatu kalau mereka tidak kerjakan. Ya. Jelas ini, mereka tidak akan kalau kita bilang sungkan-sungkan atau basa-basi mengiyakan sesuatu kalau tidak seperti itu, enggak. Ya, jujur mereka. Nah, dan dalam bahasa Arab, seorang kalau berbicara itu pada dasarnya tidak dituntut dia untuk bersumpah. Pada dasarnya seperti dalam bahasa Arab, kalau dia berbicara, pada dasarnya kita benarkan dia dari zaman dahulu ya. Karena itulah kapan ditemukan orang Arab ketika berbicara dia sumpah, itu jangan kepikiran dia bohong. Zaman dahulu, bukan orang Arab sekarang. Zaman dahulu. Jangankan tanpa sumpah, mereka bicara biasa saja. Jangan sampai sumpah, bicara biasa saja, mereka tidak terbiasa bohong. Bukan kebiasaan mereka. Maka kapan mereka bersumpah, mereka tahu bahwa ini orang serius. Ini orang serius, tidak main-main. Makanya sumpah itu bukan ucapan keseharian yang orang Arab, bukan. Jelas ya? Mereka kalau bersumpah itu berarti serius. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Sidq, Maha benar firman-Nya akan menyampaikan sesuatu. Yang mana Allah Taala kalau menyampaikan sesuatu tanpa pakai sumpah sekalipun pasti benar. Pasti benar, pasti penting. Allah tidak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak penting, yang tidak benar. Tanpa sumpah saja, semua yang Allah firmankan pasti maha penting. Tapi karena perhatian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, perhatian Allah Taala kepada Nabi Muhammad SAW, kepada siapapun dari umatnya yang membaca Al-Quran, Allah menginginkan mereka memperhatikan dengan baik surah ini. Karena itulah Allah bersumpah di awalnya supaya orang tidak melalaikan kandungannya. Nah, ini Allah bersumpah di sini. Ada apa Allah bersumpah? Allah tanpa bersumpah pasti benar. Kenapa Allah bersumpah di sini? Menunjukkan ini bukan perkara sembarangan lagi. Pasti perkara yang besar. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan malam dan siang, Allah menyatakan apa isi sumpahnya. Kata penulis hafizahullah taala, wal laili idza saja wa bil laili idza sakana bil khalqi wa sabata dhalamuhu. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah juga dengan malam hari jika malam sudah tenang, sudah gelap, sudah menyelimuti makhluk dan kegelapannya sudah merata. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin nyatakan dalam sumpahnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata beliau, ala tinaihi bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan malam dan siang bahwa Allah betul-betul perhatian kepada nabinya.
Jadi Nabi Muhammad Allah Taala tidak ingin Nabi Muhammad SAW berpikir sekecil apapun bahwa Allah meninggalkan dia. Allah tidak mau beliau berpikiran seperti itu. Sehingga ketika muncul ucapan-ucapan dari perempuan musyrik tadi, Allah tidak menginginkan Nabi Muhammad SAW terpengaruh dengannya sempat berpikir itu benar, tidak. Allah Ta'ala sampai bersumpah ya, dan menyatakan perhatian Allah yang sangat besar kepada Nabi-Nya. Nah, orang yang sangat disayangi oleh Allah Ta'ala, diperhatikan gerak-geriknya, dilihat semua ucapannya, ya, tidak ada satupun yang lepas dari pantauan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kalau dia butuhkan Allah bantu, kalau dia minta Allah kasih, kalau dia ya, betul-betul diperhatikan. Faqala jawaban lil qasami, Allah Ta'ala berfirman menyebutkan isi sumpahnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ay ma tarakaka rabbuka wa ma abghadaka bi iqa'il wahyi wa ta'akhurihi anka, bi iqa'il wahyi wa ta'akhurihi anka. Wahai Muhammad, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan dia juga tidak murka kepadamu. Jangan kamu berpikir bahwa Allah meninggalkanmu, jangan kamu berpikir bahwa Allah benci kepadamu hanya gara-gara wahyu berhenti sejenak, tidak turun selama 3 hari. Jangan berpikir macam-macam. Ya. Ini isi dari sumpah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu berpikir Tuhanmu akan meninggalkanmu dan membencimu hanya gara-gara wahyu tidak turun 3 hari. Jangan. Wa hadza lahu min rabbih fid dunya. Sebelumnya, ini ayat menghimpun kebaikan dunia untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah mengatakan Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu, ini ayat berlaku seterusnya. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan 2 nikmatnya di dunia. Yang pertama, Allah tidak meninggalkanmu, dan yang kedua, Allah tidak murka kepadamu. Dan perlu diperhatikan, semua keutamaan dalam Al-Quran itu bersifat abadi, tidak ada revisi, tidak ada perubahan, tidak ada. Semua orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran
semua orang yang dicela dalam Al-Quran dia tercela sampai mati, tidak akan berubah. Makanya ketika Allah berkata kepada Abu Lahab bahwa dia penghuni neraka, padahal dia masih hidup, ya, terbukti tidak masuk Islam, ya, kan begitu. Karena orang yang dicela dalam Al-Quran itu tercela seumur hidupnya, tidak akan berubah jadi baik. Maka ketika Allah Ta'ala mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, Allah Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu, ini berlaku selamanya. Apapun keadaanmu, Allah Ta'ala tidak akan meninggalkanmu, wahai Muhammad. Wa ma qala, dia tidak akan murka kepadamu selama-lamanya di dunia sampai di akhirat. Apapun yang kamu lakukan, Allah tidak akan murka kepadamu. Siapa orang yang pernah Allah katakan seperti ini kepadanya, Allah tidak akan meninggalkannya dan tidak akan marah kepadanya selama-lamanya. Apapun yang dilakukan, Allah tidak akan tinggalkan. Apapun yang dilakukan, Allah tidak akan marah kepadanya. Ini puncak kenikmatan di dunia. Puncak kenikmatan di dunia sudah didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah senantiasa bersama beliau, tidak akan meninggalkan beliau, selalu menolong beliau, selalu memperhatikan apa yang beliau butuhkan baru Allah kasih, selalu memperhatikan apa yang beliau minta Allah penuhi permintaannya. Allah Ta'ala selalu menyertai beliau, tidak pernah dilepaskan sedikit pun dari penjagaan dan perlindungan. Dan yang kedua, Allah tidak pernah marah kepada beliau, tidak pernah sama sekali marah, sekecil apapun tidak ada marah dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Beliau diridhoi di dunia, dicintai di dunia, apapun yang beliau lakukan, ya, murni merupakan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tanda cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada beliau. Nah, ini dua nikmat yang tersebut di dunia, ya. Selanjutnya akan disebutkan nikmat Allah Ta'ala kepada beliau di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan di sini? Ada. Ya. Tadi waktu dua itu Ustaz, mulai dari terbitnya matahari 16 menit, kemudian sampai di sore hari, gelapnya matahari. Saya berangkat Ustaz, apakah sudah salat zuhur atau sudah salat asar? Ya. Masih bisa salat zuhur Ustaz? Ya, sholat duha, kata duha yang dimaksud di situ duha yang kebalikannya apa? Petang. Berarti sholat duha artinya sholat yang dikerjakan di awal pagi. Awal pagi itu mulai dari 16 menit setelah terbit matahari sampai zuhur. Itu waktu sholat duha. Ya, ya. Jadi kalau kita dalam syariat, kata duha itu punya dua arti, tergantung apa teman padanan apa sandingannya. Nah, kata duha pada sholat duha itu bermakna awal siang, bukan bermakna sepanjang siang, bukan. Awal siang yaitu mulai dari terbit matahari sekitar 16 menit setelah terbit sampai zuhur. Ya, itu batas akhirnya. Nah, dan perlu diketahui semua sholat yang terkait dengan waktu kalau luput dalam keadaan tidak sengaja boleh dikodok. Boleh dikodok. Kalau dia sudah punya kebiasaan sholat duha, tiba-tiba lupa dia atau ada kesibukan tidak sempat sholat duha, baru ingat setelah zuhur, dia bisa kodok sholat duha setelah zuhur. Tapi itu hanya kodok, bukan adaan. Ya, Allah a'lam. Ya. Saya bilang tadi bahwa Allah tidak murka kepada apapun yang kita lakukan. Maksudnya mungkin mau terhadap maksudnya melakukan kebaikan itu tidak murka, tapi apapun dilakukan Allah kamu itu maksudnya. Iya. Iya, artinya begini, Allah kan sudah tahu apa yang akan terjadi. Sudah tahu kan apa yang akan terjadi. Allah sudah tahu Nabi Muhammad mau bikin apa di dunia ini, Allah sudah tahu semuanya. Makanya Allah bilang, saya tidak akan murka kepadamu, karena Nabi Muhammad SAW tidak akan mungkin melakukan hal yang buruk. Makanya saya bilang apapun yang Nabi lakukan pasti Allah tidak akan murka. Apapun. Bukan untuk kita. Untuk ini kan surah tentang Nabi Muhammad SAW. Ini surah tentang, saya katakan dari awal, ini surah semua tentang Nabi Muhammad SAW, keutamaan beliau. Bukan tentang kita ini. Ya, jadi ayat ini bukan tertuju sama kita bahwa Allah tidak murka, enggak. Ini tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, cukup.
Iya. Artinya hal tersebut dibolehkan. Hal tersebut dibolehkan. Jelas sampai sini. Walaupun tidak ada nas tegas dari Nabi SAW, tapi dalil-dalil umum menyatakan demikian. Karena telah dibolehkan menutup doa dengan surah Al-Fatihah, ya, kapanpun, dimanapun, atau misalnya bikin acara seremoni besar, kemudian dibuka dengan Al-Fatihah, ditutup dengan Al-Fatihah, dengan tujuan untuk tabarruk dari mendapatkan berkah dari surah Al-Fatihah atau bertawassul dengan surah Al-Fatihah, ini hal yang tidak ada masalah. Semua didukung dengan dalil-dalil umum. Ya, dan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang cukup. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum